Apakah si Paijo cocoknya menikah dulu? Apakah si Paimin cocoknya birrul walidain? Ini antara A, B, C dan D akan berbeda. Memberikan hartanya kepada suami yang miskin itu boleh. Jadi wanita itu tetap tanggungan suami. Tapi apabila wanita itu kaya, boleh. Banyak kita temui Ustadz di kalangan masyarakat itu. Kesiapan menikah sebenarnya sudah ada. Yeah. Terus kemudian ada banyak hal yang di luar rencana itu sehingga keinginan untuk menikah itu jadi tertahan Ustadz. Misalkan Ustadz, ada anjuran juga dari orang tua, banyak juga, ya nggak sedikit ya, ada sedikit ada banyak itu orang tua ojo rabi dhisik, nyambet gawe dhisik. Karena harapannya dia memiliki kesiapan atau membantu adik-adiknya dahulu. Yeah. Nah ini bagaimana Ustaz? Prioritasnya apakah menikah dahulu atau mementingkan nasihat dari orang tua atau seperti apa? Baik, barakallahu fiik. Yang jelas para ulama punya konsep gini ya, al-jam'u bainal khuyur khair. Maknanya adalah mengumpulkan di antara berbagai jenis kebaikan. Kebaikan itu cabangnya banyak ya. Iya. Birrul walidain kebaikan. Ya, menikah juga kebaikan. Bahkan sebaik-baik kebaikan adalah di menikah. Ya, jadi kita ulang lagi konsepnya gini. Ketika semua kebaikan itu bisa dikumpulkan, bisa diayai dalam bahasa Jawanya, maka itu jauh lebih baik. Ya menikah, ya birrul walidain, ya membantu adik-adik, begitu dan seterusnya. Apalagi apabila dia menikah dengan seorang pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, maka tentunya beda dong. Jangan ditunda nikahnya. Iya toh? Oke. Siap. Jadi kita ulang lagi. Mana yang terbaik? Kalau kita mengatakan terbaik mana, itu nggak bisa kecuali siapa pelakunya, kondisinya bagaimana, baru kita akan memberikan solusi. Kenapa? Karena gini, ilmu usul fikih itu mengatakan al-hukmu ala syai' itu far'un an tasawwuri. You memberi keputusan pada sesuatu itu nggak bisa kecuali setelah Anda punya gambaran yang sempurna unsur-unsur pembangunnya, baru bisa ditentukan hukum. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Anda menghukumi sesuatu itu buah dari wacana Anda tentang sesuatu tersebut, gambaran Anda tentang sesuatu dengan sempurna. Demikian juga, apakah si Paijo cocoknya menikah dulu? Apakah si Paimin cocoknya birrul walidain? Ini antara A, B, C dan D akan berbeda. Sesuai dengan kategori masing-masing dan unsur pendukungnya. Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah, sekarang kan sudah jelas ya Ustaz ya. Menikah atau berpuasa. Lantas kadang-kadang juga sudah pengen menikah, tapi kriteria untuk pasangan itu kadang-kadang ngawur Ustaz. Yang penting cocok ayu ya israfi. Nah, gitu. Tuntunan syariat sendiri dalam Islam itu dalam memilih pasangan itu bagaimana Ustaz? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang sahih beliau katakan gini. Tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikah karena 4 faktor, 4 unsur. Jadi kenapa pilihan itu mengerucut pada si wanita itu? Bukan kepada wanita lain. Wanita banyak toh? Kenapa kau pilih dia? Kalau di sensus nggak akan keluar dari apa yang disabdakan Nabi. Itu kenyataan. Li jamaliha, karena cantiknya. Walimaliha, karena hartanya. Tidak mengapa orang menikah karena cantiknya. Bahkan Nabi yang mulia mengatakan gini kepada ia yang ingin menikahi seorang wanita, coba kau lihat dia. Jadi melihat atau dalam bahasa Jawa itu nontoni, itu diperintahkan oleh Rasulullah. Lihat, jangan-jangan kamu tertarik kepadanya agar akan membawa langgengnya pernikahan itu. Aku rong delok Pak Nawange
jempol, tangannya jempol kabeh lo. Ya, lihat dulu dong. Boleh dilihat. Oh, dibolehkan. Boleh, bahkan diperintahkan. Ya, dilihat. Cantik enggak? Ya. Kemudian yang kedua, 5 liha karena hartanya. Wanita dinikah karena hartanya. Boleh menikah karena kaya. Ya. Memilih dia karena kaya. Boleh. Tapi ingat, walaupun dia kaya, harta dia untuk dia, bukan untukmu. Wahai kaum laki-laki. Ini di garis atas sih. Oh iya, bukan dari atas bawah nih garisnya. Jangan brojol ilmunya. Iya. Harta dia. Karena kamu laki-laki itu, engkaulah yang wajib untuk menafkahi. Tapi dalam tanda kutip, kalau dianya punya harta banyak, ya, lalu memberikan zakatnya kepadamu sementara kamu, dia ya, dengan dia ya, memberikan hartanya kepada suami yang miskin, itu boleh. Jadi wanita itu tetap tanggungan suami, tapi apabila wanita itu kaya, boleh zakatnya diberikan kepada suami bila suami termasuk yang berkriteria berhak menerima zakat. Karena suami bukan tanggungan dia. Kembali kepada tadi, karena hartanya. Ketiga, karena hasabiha, wali hasabiha, karena keturunannya. Lihat keturunannya ningrat. Lihat keturunannya darah merah atau darah biru. Lihat turunnya poroyai apa poro dan seterusnya. Oh gitu juga. Ya, karena buah itu dia akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi memilih pohon yang bagus agar nantinya keturunan kita baik, karena dari bibit-bibit yang baik itu dianjurkan dalam Islam loh. Iya. Iya, karena keturunan orang saleh insya Allah akan menurunkan orang yang saleh juga. Kemudian yang ketiga, keempat terakhir kata Nabi walidiniha, karena agamanya. Cantiknya, hartanya, kedudukannya, karena agamanya. Nabi yang mulia SAW bersabda sebagai sebuah solusi yang mana yang dipilih nih. Jadi Nabi yang beliau sampaikan itu kenyataan. Apa yang ada di lapangan. Laki-laki kenapa memilih wanita ini? Karena cantiknya. Kenapa? Karena kayanya. Kenapa? Karena keturunan dan seterusnya. Nabi SAW sabdakan, fasfar bidzatiddin. Pilihlah yang memiliki agama. Ya. Taribat yadak. Maka engkau akan beruntung. Masalah, kenapa kita diperintahkan untuk memilih agama? Bukan diperintahkan untuk memilih yang cantik. Bukan diperintahkan untuk memilih si kaya. Bukan diperintahkan untuk memilih yang keturunan baik. Jawabannya adalah cantik itu relatif. Dan cantik itu berbatas waktu. Dan cantik itu kadang hilang di suatu ketika, walaupun muncul di suatu ketika yang lain. Ketika sikapnya bagus, pelayanannya very istimewa gitu ya, VVIP ya, pasti akan semakin tampak cantik. Ya, sedikit cerita ya. Saya punya teman sekelas dari Perancis. Masya Allah. Ya, teman sekelas. Akrab banget sama saya. Saya akrab sama dia. Pernah suatu ketika saya datang ke rumahnya. Di Perancis? Di Madinah. Oh, di Madinah. Di Madinah. Karena belum pernah ke Perancis saya. Nah, ketika saya datang di rumahnya, anaknya keluar. Ketika anaknya keluar, saya heran. Kenapa heran? Si anak dan bapak, jauh. Si bapak bule, putih. Si anak mungkin berbeda. Hampir sama dengan ini ya, hitamnya. Berbeda. Bukan berbeda, berseberangan. Anaknya tuh hitam, rambutnya ikal, bibirnya, hidungnya nggak sama banget, sama sekali nggak sama banget sama orang tuanya. Nah, teman saya itu benar-benar paham tentang wajah yang saya tidak bisa tutupi. Maka ia katakan, kenapa Anwar?
ini anakku. Kata dia, zaujati min Senegal. Oh, Masya Allah. Istriku dari Senegal. Lalu kata beliau, tazawwad bisauda, nikahlah dengan wanita hitam. The black is beautiful, kata dia. Masya Allah. Artinya, berbicara tentang cantik, relatif. Si negro itu sangat cantik bagi teman saya. Ya. Walaupun kadang hati ini juga ingin juga. Amin. Amin. Ya. Jadi kita ulang lagi. Cantik relatif. Kedua, cantik itu berbatas waktu. Sangat mungkin ia yang sangat cantik ada momen tertentu membuat cantiknya hilang sama sekali. Ya. Baik hilangnya permanen atau hilangnya sesaat ketika ada momen itu. Ya. Sehingga orang yang menikahi wanita karena cantiknya akan mengkhianati dia. Dan yang kedua, harta juga begitu. Gak akan permanen. Allah berfirman bahwasanya tilkal al-yamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami gantikan di antara manusia. Dulu mungkin anak itu tuan tanah, sekarang menjadi anak itu tukang pacul. Mungkin banyak itu. Banyak cerita. Karena tanahnya itu aja, sementara penghuninya silih berganti. Begitu dan seterusnya. Sehingga akan rugi orang yang menikahi wanita karena hartanya. Juga keturunan. Tidak mesti keturunan baik akan menurunkan baik. Tidak mesti keturunan ningrat akan menurunkan ningrat atau ningrat. Apalagi yang tinggal di samping ring road ya. Iya. Maka kita ulang lagi. Salah apabila itu yang menjadi patokan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan solusi terbaik. Yang ini adalah solusi yang permanen nanti hasilnya. Yaitu memilih dianya yang memiliki agama. Karena orang yang memiliki agama itu akan mampu bersikap. Apa yang harusnya ia bersikap. Saya ulang lagi. Wanita yang memiliki agama itu akan mampu bersikap apa yang seharusnya ia bersikap dengannya. Sabar ketika rezeki itu sedikit. Syukur, berbagi ketika ada kelebihan. Begitu dan seterusnya. Mendidik anak dengan agama. Dan ini yang paling. Karena istri kita itu adalah madrasah bagi anak-anak kita. Istri kita itu pendidik bagi anak-anak kita. Laki-laki kebanyakannya adalah di luar rumah. Tersibuk dengan pekerjaan, tersibukkan dengan dan banyak sekali. Dan terlalu banyak manusia-manusia hebat. Ya, itu adalah hasil didikan sang ibu. Imam Syafi'i contohnya. Lahir dalam keadaan yatim. Ya. Nah, tapi ibunya yang begitu luar biasa dan seterusnya. Artinya jangan sampai lupa. Ya, kangkang sekalian, ya. Pilihlah wanita yang punya agama. Demi Allah akan membawa kepada kebahagiaanmu, membimbing anak-anakmu. Dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu akan semakin berarti. Masya Allah. Akan semakin berarti. Dan anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Ya, wallahu ta'ala. Baik Ustaz.